Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Jadi kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan Bella Sepia Lubis, Emia Karina, Helmi Winda Damanik, Nadia Oktaviani, dan Romasi Nababan akan menjelaskan mengenai perusahaan dagang dalam pencatatan periodik. Disimak baik-baik ya teman-teman. Adapun transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga Rp10.500.000 dengan syarat 2/10 N/60. Pada tanggal 2 Desember menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga Rp12.500.000 dengan syarat 2/15 N/30. Pada tanggal 3 Desember membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga Rp9 juta secara tunai. Pada tanggal 3 Desember membayar beban gaji karyawan untuk bulan November sebesar Rp6 juta. Pada tanggal 4 Desember menjual barang dagangan kepada Nyonya Rini seharga Rp24 juta dengan syarat 2/15 N/30. Pada tanggal 5 Desember membeli barang dagangan dari toko Ros seharga Rp36 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 6 Desember membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga Rp25 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 7 Desember membeli peralatan toko dari toko furnitur seharga Rp9 juta dengan syarat N/30. Pada tanggal 8 Desember dilakukan pengembalian barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5 Desember seharga Rp600.000. Pada tanggal 8 Desember dilunasi pembelian barang dagangan atas transaksi tanggal 1 Desember kepada toko anggrek. Pada tanggal 9 Desember diterima pembayaran dari Tuan Andi atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Desember. Pada tanggal 11 Desember diterima pengembalian barang dagangan dari Nyonya Rini atas penjualan tanggal 4 Desember seharga Rp400.000. Pada tanggal 15 Desember menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga Rp45 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 17 Desember dilunasi pembelian barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5 Desember. Pada tanggal 18 Desember diterima pelunasan dari Nyonya Rini penjualan tanggal 1 Desember. Tanggal 19 Desember menjual barang dagangan kepada Tuan Hendri seharga Rp16 juta secara tunai. Pada tanggal 20 Desember membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga Rp12 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 21 Desember menjual barang dagangan kepada Tuan Rino seharga Rp27.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 24 Desember membayar tagihan listrik dan telepon sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 27 Desember membeli barang dagangan dari toko Ros seharga Rp24 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 29 Desember membeli barang dagangan secara tunai seharga Rp18 juta dari toko Belibis. Pada tanggal 30 Desember menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Siska seharga Rp21 juta. Dan pada tanggal 31 Desember telah dilunasi pembelian barang dagangan kepada toko Mutia yang terjadi pada bulan November sebesar Rp250.000. Adapun data penyesuaiannya yaitu yang pertama, 1 penyusutan peralatan sebesar Rp300.000, 2 gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp250.000, 3 iklan yang telah kadaluarsa sebesar Rp500.000. Jadi, di perusahaan dagang biasanya dicatat ke dalam jurnal khusus. Itu yang membuat dia berbeda dengan perusahaan jasa sebelumnya. Di perusahaan dagang terdapat jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang menginput data proses penjualan yang dilakukan secara kredit. Untuk soal ini, pada tanggal 2 Desember
Tuan Andi melakukan transaksi secara kredit dengan syarat 2/15 N/30, di mana kita akan mencatatnya ke dalam metode periodik dan memasukkannya ke dalam kolom account debit Tuan Andi, dan termnya itu adalah syarat 2/15 N/30, di mana artinya adalah 2/15 jika kita membayar dalam tempo 15 hari akan mendapatkan diskon 2% dan batas waktunya adalah 30 hari. Karena dia secara kredit, maka di bagian debitnya terdapat piutang dagang sebesar 12.500.000 dan di kreditnya adalah penjualan sebesar 12.500.000 juga. Untuk soal tanggal 4 adalah menjual barang dagangan kepada Nyonya Rini seharga 24 juta dengan syarat 2/15 N/30. Pencatatannya adalah untuk account debitnya diisi oleh Nyonya Rini dan term atau syaratnya yaitu 2/15 N/30. Dan untuk account receivable atau piutang dagangnya 24 juta. Begitu juga dengan kreditnya di bagian penjualan 24 juta juga. Kemudian soal selanjutnya yang kita masukkan ke dalam jurnal penjualan adalah tanggal 15, yaitu soalnya menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga 45 juta dengan syarat 2/10 N/30, di mana account debitnya kita isi dengan Tuan Andi dengan syarat 2/10 N/30, nominal account receivable atau piutang dagangnya 45 juta dan sales atau penjualannya 45 juta juga. Dan kemudian untuk jurnal yang terakhir yang kita masukkan ke dalam jurnal penjualan adalah menjual barang dagangan kepada Tuan Rino seharga 27.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 dan itu terjadi pada tanggal 21 Desember. Jadi di dalam jurnal penjualannya untuk tanggalnya kita membuat tanggal 21, account debitnya kita buat Tuan Rino dan syarat atau termnya kita buat 2/10 N/30. Untuk piutang dagangnya kita buat 27.500.000 dan sales atau penjualannya kita buat 27.500.000. Setelah semuanya selesai, maka kita akan menambahkan atau menjumlahkan semua transaksi yang terjadi pada akun receivable dan total akhirnya adalah 109 juta. Begitu juga dengan sales atau penjualannya yaitu 109 juta. Kemudian setelah kita melakukan penjurnalan, kita akan membuat rekapitulasinya. Rekapitulasi ini adalah kita mengelompokkan transaksi-transaksi berdasarkan akun yang digunakan. Dalam jurnal penjualan ini, kita merekap dua akun yaitu piutang dagang atau account receivable dan sales atau penjualan. Di bagian debit kita isi dengan nomor akun 112 yaitu nomor akun dari piutang dagang dengan jumlah 109 juta yang sesuai dengan jurnal penjualan yang kita kerjakan tadi. Dan untuk bagian kreditnya nomor akun kita isi dengan 411 dengan jumlah 109 juta yang kita isi sesuai dengan kredit yang kita jumlahkan tadi. Dan kemudian kita membuat keterangan bahwa 112 adalah piutang dagang atau account receivable, 411 penjualan atau sales. Selanjutnya yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah kas masuk dan kas keluar yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagangan dengan syarat kredit. Nah, contoh transaksinya yaitu pada tanggal 1 Desember membeli barang dagangan
dari toko anggrek seharga 10.500.000 dengan syarat 2/10 N/60. Nah, jurnalnya yaitu di bagian akun kredit kita isi toko anggrek dengan syarat 2/10 N/60. Di sisi debit di bagian purchase seharga 10.500.000 dan di sisi kredit di bagian akun payable sebesar 10.500.000. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 5 Desember. Membeli barang dagangan dari toko Ros seharga 36 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jurnalnya yaitu di bagian akun kredit kita isi toko Ros dengan syarat 2/10 N/30. Di sisi debit di bagian purchase sebesar 36 juta dan di sisi kredit di bagian akun payable sebesar 36 juta. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 6 Desember. Membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga 25 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, jurnalnya yaitu di akun kredit kita isi toko anggrek dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Di sisi debit di bagian purchase sebesar 25 juta dan di sisi kredit di bagian akun payable sebesar 25 juta. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 7 Desember. Membeli peralatan toko dari toko furniture seharga 9 juta dengan syarat N/30. Jurnalnya yaitu di bagian akun kredit kita isi toko furniture dengan syarat N/30. Di sisi debit di bagian another account yaitu akun name peralatan sebesar 9 juta dan di sisi kredit di bagian akun payable sebesar 9 juta. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 20 Desember. Pada tanggal 20 Desember, membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga 12 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jurnalnya yaitu di bagian akun kredit kita isi toko Mawar dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Di sisi debit di bagian purchase sebesar 12 juta dan di bagian kredit di bagian akun payable sebesar 12 juta. Transaksi yang terakhir terjadi pada tanggal 27 Desember. Pada tanggal 27 Desember, membeli barang dagangan dari toko Ros seharga 24 juta dengan syarat 2/10 N/30. Di bagian akun kredit kita isi toko Ros dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Di sisi debit di bagian purchase kita isi sebesar 24 juta dan di sisi kredit di bagian akun payable kita isi 24 juta. Ketika semuanya selesai dan dijumlahkan, maka hasilnya akan balance. Di sisi debit sebesar 116.500.000 dan di sisi debit di sisi kredit sebesar 116.500.000. Setelah kita memasukkan seluruh transaksi ke dalam jurnal pembelian, maka selanjutnya kita harus membuat rekapitulasi jurnal pembeliannya, yaitu
Di sisi debit dengan nomor akun 121 sebesar 9 juta dan dengan nomor akun 511 sebesar 107.500.000 dan di sisi kredit dengan nomor akun 211 dengan jumlah 116.500.000 dengan keterangan nomor akun 121 yaitu peralatan dan nomor akun 211 yaitu utang dagang serta 511 yaitu pembelian. Selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Nah, yang dari soal itu, yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas yang pertama itu di tanggal 9. Diterima pembayaran dari Tuan Andi atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Desember. Nah, yang menjadi akun kreditnya yaitu Tuan Andi dan kas di sebelah debit sebesar 12.250.000 dan potongan penjualannya di sebelah debit yaitu 250.000 dan di sebelah kredit ada piutang yaitu sebesar 12.500.000. Nah, yang kedua itu ada di tanggal 18. Diterima pelunasan dari Nyonya Rini penjualan tanggal 4 Desember. Yang menjadi akun kreditnya yaitu Nyonya Rini dan di debit kas sebesar 23.128.000 dan potongan penjualannya di sebelah debit sebesar 472.000 dan di sebelah kredit ada piutang yaitu 23.600.000. Dan yang ketiga itu di tanggal 19 menjual barang dagangan kepada Tuan Henry seharga 16 juta secara tunai. Yang menjadi akun kreditnya yaitu Tuan Henry dan kas di sebelah debit sebesar 16 juta dan penjualannya yaitu di sebelah kredit sebesar 16 juta. Dan yang keempat masuk di tanggal 30 Desember menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Siska seharga 21 juta. Yang menjadi akun kreditnya itu Nyonya Siska dan di sebelah debit ada kas 21 juta dan di sebelah kredit ada penjualan sebesar 21 juta. Sekarang kita masuk ke dalam rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Rekapitulasi jurnal penerimaan kas ini dibuat untuk mempermudah kita memposting ke buku besar. Nah, yang pertama di sebelah debit ada nomor akun dengan 111 dengan jumlah 72.378.000 dan yang kedua itu ada nomor akun 412 dengan jumlah 722.000 rupiah dan di sebelah kredit ada nomor akun 112 dengan jumlah 36.100.000 rupiah dan yang kedua ada nomor akun 4111 dengan jumlah 37 juta. Dan jadi total di debit yaitu 73.100.000 dan di kredit sama. Keterangannya dengan nomor akun 11 itu yaitu adalah kas dan nomor 112 yaitu piutang dagang dan nomor akun 411 itu penjualan dan nomor akun 412 itu potongan penjualan. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Untuk mencatat jurnal khusus itu biasanya kita membuat dulu nama perusahaannya di awal, kemudian jurnal apa yang kita lakukan dan kemudian periode. Di jurnal pengeluaran kas ini biasanya itu kita menginput transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas seperti membeli barang secara tunai atau membayar beban-beban kepada yang lainnya atau juga transaksi pelunasan utang.
di soal ini terdapat soal-soal yang mempengaruhi jurnal pengeluaran kas seperti tanggal 3, yaitu membeli barang dagangan dari toko mawar seharga 9 juta secara tunai, di mana transaksinya kita input ke dalam jurnal pengeluaran kas. Di akun kredit kita masukkan dengan toko mawar. Kemudian di bagian debit di kolom purchase atau pembelian kita masukkan nominal 9 juta sesuai dengan soal transaksi, dan untuk kreditnya kita masukkan ke dalam kolom kas senilai 9 juta. Kemudian dilanjut dengan tanggal 3, membayar beban gaji karyawan untuk bulan November sebesar 6 juta. Kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas, di mana akun kreditnya itu kita buat beban gaji, dan di debitnya itu kita masukkan ke other account karena tidak terdapat kolom beban gaji di situ. Dan di bagian kreditnya kita masukkan 6 juta senilai kas yang dikeluarkan. Kemudian pada tanggal 8 dilanjut dengan dilunasi pembelian barang dagangan atas transaksi 1 Desember kepada toko anggrek. Karena ini merupakan pelunasan utang, maka mempengaruhi jurnal pengeluaran kas, di mana pada tanggal 8 akun kreditnya kita buat toko anggrek sesuai dengan transaksi pada tanggal 1 Desember. Karena ini merupakan pelunasan utang, maka akun debitnya kita masukkan ke dalam akun payable atau utang dagang senilai 10.500.000. Karena kita membayar sebelum tenggat waktu yang ditentukan atau sebelum 10 hari sesuai dengan syarat yang sebelumnya itu 2/10, maka kita mendapatkan diskon sebesar 2%, yaitu 2% dari 10.500.000 adalah 210.000. Itu kita masukkan ke dalam purchase discount atau potongan pembelian, dan kas yang kita keluarkan hanya bernilai sekitar 10.290.000. Dan dilanjut untuk soal transaksi pada tanggal 17, dilunasi pembelian barang dagangan kepada toko Rose atas pembelian tanggal 5 Desember. Dan jurnal pengeluarannya adalah toko Rose di bagian akun kredit. Kemudian karena ini merupakan pelunasan utang dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau lewat dari tenggat harinya, jadi kita tidak mendapatkan potongan. Kemudian nominalnya itu kita masukkan ke dalam kolom debit di bagian akun payable atau utang dagang senilai 35.400.000. Dan untuk kreditnya sebesar 35.400.000 di bagian kas. Untuk tanggal 24, membayar beban listrik senilai 1.500.000. Membayar beban listrik ini merupakan mempengaruhi pengeluaran kas, di mana di akun kreditnya itu kita membuat beban listrik telepon, dan dikarenakan kolom debitnya itu tidak terdapat akun beban listrik, maka kita masukkan nominalnya di other account atau akun lainnya sebesar 1.500.000, dan kredit di bagian kas sebesar 1.500 juta juga. 1.500.000 juga. Kemudian untuk tanggal 29, membeli barang dagangan secara tunai seharga 18 juta dari toko Blibis. Kita masukkan di bagian akun kredit toko Blibis. Kemudian debitnya itu karena kita membeli barang dagangan, kita masukkan ke bagian pembelian atau purchase sebesar 18 juta. Dan untuk kreditnya di bagian kas sebesar 18 juta juga. Untuk pelunasan terakhir ini atau transaksi yang terakhir dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas adalah tanggal 31 Desember
dilunasi pembelian barang dagang kepada toko Mutia yang terjadi pada bulan November sebesar 250.000. Dan untuk di jurnal penjualannya, jurnal pengeluaran kasnya maksud saya, itu di bagian debit atau utang dagang sebesar 250.000 dan kasnya sebesar 250.000 karena ini merupakan transaksi pelunasan utang. Dan setelah melakukan penjurnalannya, maka kita akan melakukan rekapitulasi jurnal pengeluaran kas, di mana akun-akun yang terdata di jurnal pengeluaran kas ini kita masukkan. Di bagian debit ada akun beban gaji karyawan dengan nomor akun 611 berjumlah 6 juta. Kemudian akun debit pembelian dengan nominal 27 juta dan akun utang dagang dengan nominal 46.150.000 dan yang terakhir akun beban listrik telepon. Setelah kita jumlahkan semuanya, maka terdapat nominal 80.650.000. Untuk bagian kreditnya itu akun potongan pembelian dengan nomor akun 512 yang berjumlah 210.000 dan akun 111 atau kas yang berjumlah 80.440.000. Kemudian kita tambahkan hasilnya 80.650.000 dan hasilnya balance. Hasil dari rekapitulasi ini sesuai dengan jurnal pengeluaran kas. Kita masuk pada jurnal memorial. Jurnal memorial yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus, yaitu tidak dapat dicatat dalam penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, contoh transaksinya yaitu pada tanggal 8 Desember dilakukan pengembalian barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5 Desember seharga 600.000. Nah, jurnalnya yaitu di bagian kolom tanggal kita isi 8 Desember dan di bagian description kita isi utang dagang dengan ref 211. Karena utang dagang berada di sisi debit, maka di bagian debit kita isi 600.000. Dan deskripsi selanjutnya yaitu retur pembelian dengan ref 513. Karena retur pembelian berada di sisi kredit, maka di bagian kredit kita isi 600.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Desember diterima pengembalian barang dagangan dari Nyonya atas penjualan tanggal 4 Desember seharga 400.000. Nah, jurnalnya yaitu di bagian tanggal kita isi tanggal 11 Desember. Di bagian description kita isi retur penjualan dengan ref 413. Karena retur penjualan ini berada di sisi debit, maka di bagian debit kita isi 400.000. Dan deskripsi selanjutnya yaitu piutang dagang dengan ref 112. Karena piutang dagang ini berada di sisi kredit, maka di bagian kredit kita isi 400.000. Nah, jika transaksinya telah selesai, maka di sisi jumlah di sisi debit dan di sisi kredit akan balance, yaitu sama-sama 1 juta. Setelah kita memasukkan seluruh transaksi ke dalam jurnal, kita harus membuat rekapitulasi jurnalnya. Di mana tujuan dari rekapitulasi jurnal ini
yaitu memudahkan kita untuk memposting setiap jurnal khusus ke dalam jurnal besar. Maksud saya ke dalam buku besar. Nah, rekapitulasi jurnal memorialnya yaitu di sisi debit dengan nomor akun 211 sebesar 600.000 dan dengan nomor akun 413 sebesar 400.000. Di sisi debit dengan nomor akun 513 sebesar 600.000 dan dengan nomor akun 112 sebesar 400.000. Jika kedua sisi dijumlahkan, maka hasilnya sama-sama 1 juta. Dengan keterangan nomor akun 112 yaitu piutang dagang. Dengan nomor akun 211 yaitu utang dagang. Dan dengan nomor akun 413 yaitu retur penjualan. Dan yang terakhir dengan nomor akun 513 yaitu retur pembelian. Untuk buku besar PD Menara Sukses, nama akun kas saldo berada pada debit 67.500. Jurnal penerimaan kas berada di debit 72.378.000. Jurnal pengeluaran kas berada pada kredit 80.440. Maka saldo akhir kas adalah 59.438.000. Yang kedua, piutang dagang, saldo berada pada debit 12.500. Jurnal pengeluaran berada pada debit 109 juta. Jurnal penerimaan kas berada di kredit 39.100. Jurnal memorial berada pada kredit 400. Maka saldo akhir piutang dagang berada di debit 85 juta. Nama akun yang ketiga, persediaan barang dagang, saldo berada pada debit 43.500, maka saldo akhir pada persediaan barang dagang adalah berada pada debit 43.500. Yang keempat, nama akun peralatan, saldo berada pada debit 90 juta, dan yang kedua, jurnal penerimaan berada pada debit 9 juta, maka saldo akhir peralatan adalah 99 juta. Nama akun akumulasi penyusutan peralatan, saldo berada pada kredit 27 juta, maka saldo akhirnya pada kredit 27 juta. Nama akun kendaraan, saldonya berada pada debit 150 juta, maka saldo akhirnya berada pada debit 150 juta. Nama akun akumulasi penyusutan kendaraan, saldo berada pada kredit 90 juta, maka saldo akhirnya berada pada kredit 90 juta. Nama akun gedung, saldo berada pada debit 180 juta, maka saldo akhirnya berada di debit 180 juta. Nama akun akumulasi penyusutan gedung, saldo berada pada kredit 56 juta, maka saldo akhirnya berada di kredit 56 juta. Nama akun utang dagang, saldo berada pada kredit 15 juta, jurnal pembelian berada pada kredit 116.500, jurnal pengeluaran berada di debit 46.150, jurnal memorial 600. Maka saldo akhir pada utang dagang adalah 85.250.000. Nama akun utang bank, saldo berada pada kredit 20 juta, maka saldo akhir pada utang bank terdapat di kredit 20 juta. Nama akun modal, saldo berada pada kredit 160 juta, maka saldo akhir modal berada di kredit 160 juta. Nama akun penjualan, saldo berada di kredit 535 juta, jurnal pengeluaran berada di kredit 109 juta, jurnal penerimaan berada di kredit 37 juta. Maka saldo akhir penjualan adalah 681 juta. Nama akun potongan penjualan, saldo berada di debit 26 juta, jurnal penerimaan berada di debit 722.000,
maka saldo akhir potongan penjualan adalah 26.722.000. Nama akun retur penjualan, saldo berada pada debit 3 juta, jurnal memorial berada pada debit 400. Maka saldo akhir retur penjualan berada di debit 3.400.000. Nama akun pendapatan bunga, saldo berada pada kredit 15.500.000, saldo akhirnya berada pada kredit 15.500.000. Nama akun pembelian, saldo berada pada debit 290 juta, jurnal pembelian berada pada debit 107.500.000, jurnal pengeluaran berada pada debit 27.500.000, maka saldo akhir pembelian adalah 425 juta. Nama akun potongan pembelian, saldo berada pada kredit 8.500.000, jurnal pengeluaran berada pada kredit 210.000. Maka saldo akhir potongan pembelian berada pada kredit 8.710.000. Nama akun retur pembelian, saldo berada pada kredit 4.500.000, jurnal memorial berada pada kredit 600. Maka saldo akhir retur pembelian adalah berada pada kredit 5.100.000. Nama akun beban gaji karyawan, saldo berada pada debit 36.500.000, jurnal pengeluaran berada pada debit 6 juta. Maka saldo akhir beban gaji karyawan berada pada debit 42.500.000. Nama akun beban listrik dan telepon, saldo berada pada debit 9.500.000, jurnal pengeluaran berada pada debit 1.500.000. Maka hasil akhir dari beban listrik dan telepon adalah 11 juta berada pada debit. Nama akun beban asuransi, saldo berada pada debit 6 juta, maka saldo akhirnya berada pada debit 6 juta. Nama akun beban iklan, saldo berada pada debit 2 juta, maka saldo akhirnya berada pada debit 2 juta. Buku besar pembantu piutang Tuan Andi pada tanggal 2 Desember telah melakukan penjualan sebesar Rp12.500.000. Saldonya di debit, dan pada tanggal 9 telah menerima piutang sebesar Rp12.500.000. Jadi Rp12.500.000 yang penjualan tadi dikurangkan dengan penerimaan piutang, jadi hasilnya itu sama dengan Rp0. Dan pada tanggal 15 Desember telah melakukan penjualan lagi sebesar Rp45 juta. Yang kedua ada Nyonya Rini pada tanggal 4 Desember telah melakukan penjualan sebesar Rp24 juta. Dan pada tanggal 11 Desember telah menerima retur penjualan karena barang yang tidak sesuai sebesar Rp400.000. Jadi penjualan dikurangkan dengan retur penjualan hasilnya Rp23.600.000. Dan pada tanggal 18 Desember dia telah menerima piutang sebesar Rp23.600.000 dan saldonya dikredit. Yang ketiga, Tuan Rino pada tanggal 21 Desember telah melakukan penjualan sebesar Rp27.500.000. Saldonya di debit. Buku pembantu utang Toko Anggrek pada tanggal 1 Desember telah melakukan pembelian sebesar Rp10.500.000. Saldonya itu dikredit. Lalu kemudian pada tanggal 6 Desember melakukan pembelian sebesar 25 juta, saldonya dikredit. 10.500.000 ditambahkan dengan 25 juta, jadinya 35.500.000. Kemudian pada tanggal 8 melakukan pelunasan. Di debit sebesar 10.500.000. Jadi 35.500.000 dikurangkan dengan 10.500.000, sisanya 25 juta. Kemudian Toko Rose pada tanggal 5 Desember melakukan pembelian sebesar 36 juta. Saldonya dikredit. Dan pada tanggal 8 mereka melakukan retur pembelian karena barang yang tidak sesuai sebesar Rp600.000 di debit. Jadi 36 juta dikurangin dengan Rp600.000 sama dengan 35.400.000. Pada tanggal 17 melakukan pelunasan utang sebesar 35.400.000. 35.400.000 dikurangin dengan 35.400.000,
hasilnya 0. Kemudian pada tanggal 27 melakukan pembelian lagi sebesar 24 juta. Saldonya dikredit. Kemudian ada toko furnitur. Pada tanggal 7 Desember melakukan pembelian peralatan sebesar 9 juta. Dikredit. Dan ada toko mawar. Pada tanggal 20 Desember melakukan pembelian sebesar 12 juta dikredit. Jadi, nama krediturnya adalah Toko Anggrek dengan jumlah 25 juta, Toko Ros dengan jumlah 24 juta, Toko Furnitur dengan jumlah 9 juta, dan Toko Mawar jumlahnya 12 juta. Jadi, dijumlahkan semua saldonya yaitu 70 juta. Untuk neraca saldo PD Menara Sukses diambil dari rekapitulasi yang mana kas berada pada debit 59.438.000, piutang dagang berada pada debit 85 juta, persediaan barang dagang berada pada debit 43.500, peralatan berada pada debit 99 juta, akumulasi penyusutan peralatan berada pada kredit 27 juta, kendaraan berada pada debit 150 juta, akumulasi penyusutan kendaraan berada pada kredit 90 juta, gedung berada pada debit 180 juta, akumulasi penyusutan gedung berada pada kredit 56 juta, utang dagang berada pada kredit 85 juta 250, utang bank berada pada kredit 20 juta, modal berada pada kredit 160 juta, Prive berada pada debit 15 juta, penjualan berada pada kredit 681 juta, potongan penjualan berada pada debit 26.722.000, retur penjualan berada pada debit 3.400.000, pendapatan bunga berada pada kredit 15.500.000, pembelian berada pada debit 425 juta, potongan pembelian berada pada kredit 8.710.000, retur pembelian berada pada kredit 5.100.000, beban gaji karyawan berada pada debit 42.500.000, beban listrik dan telepon 11 juta berada pada debit, beban asuransi berada pada debit 6 juta, beban iklan berada pada debit 2 juta. Jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada penyusutan peralatan sebesar Rp300.000 pada tanggal 31 Desember. Keterangannya beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp300.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp300.000. Yang kedua ada gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp250.000. Yang jurnalnya itu yaitu beban gaji sebesar Rp250.000 di debit dan utang gaji sebesar Rp250.000 di kredit. Dan yang terakhir itu ada iklan yang telah kadaluarsa sebesar Rp500.000. Jurnalnya beban iklan sebesar Rp500.000 di debit dan iklan dibayar di muka sebesar Rp500.000 di kredit. Jadi saldo debit ditambahkan dan saldo kredit juga ditambahkan. Debit dan kredit harus balance. Jadi balance-nya itu yaitu Rp1.050.000. Kemudian neraca lajur atau worksheet. Di bagian nama akun ini kita masukkan dari akun-akun di neraca saldo. Kemudian jumlah atau nominal dari neraca saldo itu kita masukkan ke dalam debit dan kredit. Dan hasilnya sama seperti di neraca saldo. Kemudian setelah itu kita masukkan akun-akun jurnal penyesuaian seperti beban penyusutan peralatan, utang gaji, dan iklan dibayar di muka. Karena akun-akun ini tidak ada di bagian akun neraca saldo sebelumnya, kita tambahkan di bagian bawah nama akun. Letaknya berbeda. Jika akun yang berada di jurnal penyesuaian itu
sudah ada di neraca saldonya, maka kita tidak perlu menambahkan akun baru. Setelah saldo di neraca saldo itu kita masukkan, dan kemudian saldo-saldo di jurnal penyesuaian itu kita masukkan juga di bagian kolom ayat jurnal penyesuaian. Di bagian akumulasi penyusutan peralatan kita masukkan 300.000, di bagian beban gaji karyawan kita masukkan 250.000. Kemudian ada beban iklan, penyesuaiannya sebesar 500.000. Ada beban penyusutan peralatan, penyesuaiannya sebesar 300.000. Kemudian ada utang gaji, nominalnya adalah 250.000 di kredit. Kemudian ada iklan dibayar di muka, nominalnya 500.000 di kredit. Kemudian kita totalkan semuanya. Di bagian debit bernilai 1.050.000 dan bagian kredit juga bernilai 1.050.000. Setelah itu kita beralih ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kolom ini berguna untuk mengurangi saldo-saldo yang telah kita sesuaikan. Tetapi jika akun tersebut tidak berpengaruh terhadap penyesuaian, maka saldo akun tersebut tetap. Seperti yang tetap itu kayak kas, itu nominal di neraca saldo 59.438.000. Kemudian tidak ada berpengaruh terhadap jurnal penyesuaian, sehingga saldonya di neraca saldo disesuaikan itu tetap 59.438.000. Seperti akun-akun piutang dagang, persediaan barang dagang, peralatan, dan lain-lain itu tidak mempengaruhi penyesuaian, sehingga saldonya tetap di neraca saldo disesuaikan. Yang berubah itu hanya akun-akun yang berpengaruh terhadap jurnal penyesuaian, seperti akun penyusutan peralatan yang di bagian kredit itu terdapat 300.000 karena di neraca saldo nominalnya 27 juta dan di kredit ayat jurnal penyesuaiannya bernilai 300.000, maka di neraca saldo disesuaikan bernilai 27.300.000. Dari mana itu didapat? Karena di neraca saldo itu dikredit dan di ayat jurnal penyesuaiannya itu dikredit, kemudian kita tambahkan dan hasilnya tetap dikredit. Kemudian yang mempengaruhi jurnal penyesuaian juga itu ada di beban gaji karyawan, di mana nominal awalnya adalah 42.500.000, kemudian disesuaikan sebanyak 250.000 karena dia di debit dan ini juga di debit, maka kita tambahkan senilai 42.750.000 berada di debit di kolom neraca saldo disesuaikan. Kemudian yang berpengaruh lagi terhadap jurnal penyesuaian adalah beban iklan. Nominal awalnya adalah 2 juta, kemudian disesuaikan sebanyak 500.000 di debit. Sehingga nominal di neraca saldo karena dia berawal dari debit dan berpengaruh terhadap debit juga di ayat jurnal penyesuaian, jadi kita tambahkan senilai 2.500.000. Kemudian beban penyusutan peralatan, utang gaji, dan iklan dibayar di muka karena itu akun baru, jadi tidak berpengaruh terhadap neraca saldo. Kita hanya memindahkan nominal-nominalnya dari akun tersebut ke akun neraca saldo disesuaikan. Kemudian setelah itu kita tambahkan semua akun-akun yang berada di debit, kita jumlahkan semua sehingga bernilai 1.149.610.000. Begitu juga di kolom kredit bernilai 1.149.610.000. Kemudian kita lanjut di kolom laba rugi. Kolom laba rugi ini kita masukkan nominal-nominal akun-akun yang berkode atau bernomor akun 4 dan 5, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan di perusahaan dagang itu biasanya itu termasuk penjualan. Dan kata pendapatan itu hanya
berlaku di perusahaan jasa. Jadi di laba rugi ini kita memindahkan kolom-kolom yang maksudnya itu adalah akun-akun yang bernomor depan 4, 5, dan 6 ke bagian laba rugi. Akun bernomor 4, 5, 6 ke kolom laba rugi. Itu kita lihat nominalnya dari neraca saldo disesuaikan. Setelah kita pindahkan yang sesuai seperti akun-akun penjualan, akun-akun pembelian, akun-akun beban, itu kita masukkan ke dalam kolom laba rugi. Setelah semuanya dimasukkan, kita jumlahkan lagi di bagian debit semuanya dan bernilai 517.672.000. Itu di bagian debit. Dan di bagian kreditnya yaitu 710.310.000. Karena akun kredit atau penjualan ataupun pendapatan lebih besar daripada akun debit, yaitu akun pembelian ataupun beban, maka perusahaan tersebut mengalami laba. Jika sebaliknya akun debit lebih besar daripada akun kredit, maka perusahaan tersebut mengalami rugi. Dari soal ini kita mengalami laba, di mana kita kurangkan saja bagian kredit dengan debit 710.310.000 dikurang dengan 517.672.000 sehingga totalnya adalah 192.638.000. Itu adalah labanya. Kemudian agar kita membalanskan atau menyeimbangkan nominal tersebut, kita tambahkan saja di bagian debit ini nominal yang sebelumnya kita jumlahkan, kita tambahkan dengan laba sehingga hasilnya 710.310.000 dan hasilnya sama dengan kredit. Setelah itu yang terakhir dari neraca lajur adalah neraca. Neraca ini tempat kita memasukkan nomor akun seperti nomor akun 1, 2, dan 3, yaitu kas, utang, dan modal. Harta, utang, dan modal. Setelah kita masukkan semua akun-akun yang bernomor akun 1, 2, dan 3, semuanya itu kita jumlahkan dan berakhir dengan total 631.938.000. Dan yang kreditnya sebesar 439.300.000. Kemudian untuk membalanskan laba sebelumnya itu kita kurangkan dari akun debit dikurang akun kredit 631.938.000 dikurang 439.300.000 sehingga hasilnya 192.638.000. Hasilnya balance dengan laba yang kita hitung sebelumnya. Kemudian untuk membalanskan neraca, kita menambahkan akun kredit yang sebelumnya dengan akun yang tadi, yaitu 439.300.000 kita tambahkan dengan 192.638.000, maka hasilnya 631.938.000 sama dengan akun yang di debit juga 631.938.000. Sampai di sini neraca lajurnya. Kita akan lanjut ke bagian laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan serta membantu suatu perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi, laporan keuangan ini yang pertama terdiri dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Jadi, isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban-beban. Jadi, dalam laporan laba rugi ini kita akan mengetahui bahwasanya perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Nah, dalam kasus ini kita lihat pada neraca lajur
sudah dikatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami laba. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Akun yang masuk dalam pendapatan ini yaitu yang pertama penjualan, yaitu sebesar 681 juta rupiah. Dan yang kedua ada potongan penjualan, yaitu sebesar 26.722.000 rupiah. Yang ketiga ada retur penjualan sebesar 3.400.000 rupiah. Dan yang pertama kita akan menjumlahkan terlebih dahulu potongan penjualan dan retur penjualan, yaitu diperoleh sebesar 30.122.000 rupiah. Dan didapat penjualan bersihnya sebesar 650.878.000 rupiah. Dan pendapatan bunga yaitu ada sebesar 15.500.000 rupiah, sehingga didapat jumlah pendapatan dari semua sebesar 666.378.000 rupiah. Dan kita akan masuk ke dalam harga pokok penjualan. Yang masuk ke dalam harga pokok penjualan ini, yang pertama ada persediaan barang dagang awal, yaitu sebesar 43.500.000 rupiah. Yang kedua ada pembelian sebesar 425 juta rupiah. Yang ketiga ada potongan pembelian sebesar 8.710.000 rupiah. Yang keempat ada retur pembeliannya, yaitu sebesar 5.100.000 rupiah. Yang pertama kita jumlahkan dulu potongan pembelian dan retur pembelian, diperoleh sebesar 13.810.000 rupiah, sehingga didapat pembelian bersih sebesar 411.190.000 rupiah. Dan barang tersedia untuk dijual ada sebesar 454.190.000 rupiah. Dan persediaan barang dagang akhirnya ada 52.600.000 rupiah. Dan harga pokok penjualannya ada sebesar 401.590.000 rupiah, sehingga didapat laba kotornya yaitu sebesar 249.288.000 rupiah. Sekarang kita masuk ke akun beban. Yang pertama itu ada beban gaji karyawan, yaitu sebesar 42.500.000 rupiah. Yang kedua beban listrik dan telepon sebesar 11 juta rupiah. Dan yang ketiga beban asuransi ada sebesar 6 juta rupiah. Dan beban iklan ada 2 juta rupiah. Dan beban penyusutan peralatan ada 300.000 rupiah. Dan jumlah beban semuanya yaitu ada sebesar 61.800.000 rupiah, sehingga didapat laba bersihnya sebesar 192.638.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk kepada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dari transaksi keuangan modal tersebut. Dari kasus tersebut, adapun laporan perubahan modalnya yaitu kita pertama sudah melihat bahwa modal awalnya itu ada sebesar 160 juta rupiah dan ada laba bersih sebesar 192.638.000 rupiah dan prive ada sebesar 15 juta rupiah. Jadi penambahan modalnya didapat sebesar 177.638.000 rupiah, sehingga didapat modal akhir sebesar 337.638.000 rupiah. Itu didapat dari 160 juta dikurang 177.638.000. Laporan neraca. Pada laporan neraca itu ada harta, kewajiban, dan modal. Yang pertama ada harta lancar, yaitu kas sebesar 59.438.000 rupiah, piutang dagang nominalnya sebesar 85 juta rupiah,
persediaan barang dagang sebesar Rp45.300.000 dan iklan dibayar di muka sebesar Rp500.000. Jumlah harta lancar yaitu Rp190.238.000. Kemudian ada harta tetap, yaitu peralatan sebesar Rp99 juta dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp30.100. Jadi jumlahnya itu Rp68.900. Kendaraan sebesar Rp150 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp90 juta. Jadi dikurangkan hasilnya Rp60 juta. Kemudian ada gedung sebesar Rp180 juta dan akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp56 juta. Dikurangkan jadi hasilnya Rp124 juta. Kemudian jumlah harta tetapnya yaitu Rp252.900.000. Kemudian jumlah harta lancar ditambah jumlah harta tetap, yaitu jumlahnya sebesar Rp443.138.000. Kemudian ada kewajiban dan modal. Kewajiban jangka pendek yaitu utang dagang sebesar Rp85.250.000, utang bank sebesar Rp20 juta dan utang gaji sebesar Rp250.000. Jadi jumlah kewajiban jangka pendek yaitu Rp105.500.000 dan ada modal akhir sebesar Rp337.638.000. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jurnal ini dibuat karena ada akun-akun nominal yang saldonya harus disesuaikan hingga jumlahnya 0 agar tidak mempengaruhi transaksi periode selanjutnya. Dengan cara mengkreditkan akun yang semulanya di neraca saldo berada di debit dan mendebitkan akun yang semulanya di neraca saldo berada di kredit. Penyusunan jurnal penutup ini sebenarnya didasarkan pada laporan laba rugi, karena pada laporan laba rugi sudah dipaparkan angka nominalnya secara jelas. Nah, contohnya pada perusahaan PD Menara Sukses, jurnal penutup periode Desember 2015. Akun-akun yang ditutup yaitu yang pertama penjualan dengan rep 411 berada di sisi debit karena sebelumnya penjualan ini berada di sisi kredit sebesar 681 juta. Yang selanjutnya yaitu pendapatan bunga dengan rep 414 di sisi debit sebesar 15.500. Dan yang selanjutnya yaitu potongan pembelian dengan ref 512 di sisi debit sebesar 8.710.000. Selanjutnya yaitu retur pembelian dengan ref 513 sebesar 5.100.000 di sisi debit. Dan ikhtisar laba rugi dengan ref 313 di sisi kredit sebesar 710.310.000. Untuk menutup perkiraan penghasilan. Yang kedua yaitu untuk menutup perkiraan beban ke laba rugi. Ikhtisar laba rugi dengan rep 313 di sisi debit sebesar
517.672.000. Yang selanjutnya yaitu potongan penjualan di sisi kredit sebesar 26.722.000. Yang selanjutnya yaitu retur penjualan dengan rev 413 sebesar 3.400.000. Yang keempat yaitu pembelian dengan rev 511 di sisi kredit sebesar 425 juta. Selanjutnya yaitu beban gaji karyawan dengan rev 611 di sisi kredit sebesar 42.750.000. Selanjutnya beban listrik dan telepon dengan rev 612 di sisi kredit sebesar 11 juta. Yang selanjutnya itu beban asuransi dengan rev 613 di sisi kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya yaitu beban iklan dengan rev 614 di sisi kredit 2.500.000. Yang terakhir yaitu beban penyusutan peralatan dengan rev 615 di sisi kredit sebesar 300.000. Yang ketiga yaitu menutup laba bersih keperkiraan modal. Nah, di sini modalnya sebesar 192.638.000 diambil dari laporan laba rugi yaitu laba bersih. Maka modal dengan rev 311 sebesar 192.638.000 berada di sisi debit dan ikhtisar laba rugi berada di sisi kredit sebesar 192.638.000. Yang keempat yaitu menutup perkiraan price dan mengurangi perkiraan modal. Modal sebesar modal dengan rev 311 berada di sisi debit sebesar 15 juta dan price di sisi kredit sebesar 15 juta. Jika seluruh transaksi telah dimasukkan, maka jumlah dari kedua sisi kredit maupun debit sama-sama sebesar 1.435.620.000. Dan yang terakhir itu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini digunakan untuk membalikkan akun-akun yang sebelumnya tidak sesuai dengan posisi sebenarnya. Jurnal pembalik ini biasanya kita lihat dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya dikerjakan untuk membalikkan posisi ke tempat yang seharusnya. Dimana jika kita lihat di jurnal penyesuaian ada transaksi di mana beban gaji di debit bernilai 250.000 dan utang gaji di kredit bernilai 250.000. Akun-akun tersebut kita balikkan agar sesuai dengan tempatnya, di mana utang gaji sebesar 250.000 dan beban gaji sebesar 250.000. Demikian hasil dari presentasi yang kami lakukan. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kami lakukan, mohon dimaafkan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya.